Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum Kita dari kelompok 2 di sini akan presentasikan hasil kerja kami yang ada 8 soal itu. Pertama kita ini dulu anggota kelompoknya ada saya sendiri dengan NIM 2300467, nama saya Doni Setiawan. Selanjutnya silakan boleh presentasi kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha dengan NIM 2310215. Selanjutnya ada saya yaitu Dimas Naufal Zudi dengan NIM 2305199. Oke, terima kasih atas perkenalannya ya. Sekarang kita langsung saja masuk ke materi. Nah, ini itu soal yang dikerjakan secara analitis. Satu dan 2 gitu ya. Yang di mana soal ini beri gambaran sebuah sinyal waktu kontinu yang bersifat periodik berupa sinyal sinus dengan frekuensi F sama dengan 5 Hz dan fase awalnya theta sama dengan pi per 2 radian. Dan nomor 2-nya ulangi langkah tersebut untuk nilai phi sama dengan 10 Hz. 20 Hz, dan 30 Hz. Sementara fase awalnya ditetapkan, petanya sama dengan 0 untuk semua kasus di atasnya. Oke, nomor 1 di mana kita lihat persamaannya ya. X, T sama dengan A sin dalam kurung 2pi Ft plus theta, di mana A-nya adalah amplitudo, F-nya adalah frekuensi, T adalah waktu, dan theta adalah fase awalnya. Berdasarkan itu kita masukkan untuk nomor satunya ya. F-nya kita masukkan F 5 Hz dan petanya adalah pi per 2. Maka persamaannya akan seperti yang ada di sini. XT sama dengan aksin dalam kurung 2pi kali 5 kali T plus pi per 2. Jika amplitudonya tidak dijelaskan di situ ya, tidak ini berarti kita diasumsikan saja bernilai 1 ya. Maka persamaannya adalah X T sama dengan sin dalam kurung 10 pi T kali pi per X cos pi per 2. Dan untuk nomor 2 ini itu sama ya. Untuk F sama dengan F 10 Hz dan theta sama dengan 0. Maka persamaannya XT sama dengan sin 2 pi kali 10 kali T sama dengan sin 20 T. Dan semuanya bakal sama begitu ya. Dan untuk gambarannya mungkin bakal seperti ini. Nah, ini bentuk gelombang sinus yang paling atas itu yang F 5 Hz itu dan pi-nya ya dan tetanya pi per 2 itu ini ya nomor 1 ya. Di situ karena pi-nya 90 derajat. Jadi sinyal akan mengalami pergeseran sebesar 90 derajat atau seperempat periode. Dengan fase ini sinyal akan mulai dari nilai maksimum positif pada T sama dengan 0, bukan dari 0. Jadi T-nya itu bukan dari 0 ya, jadi dari 1 dia. Mulainya itu dari puncak positif, kemudian turun ke 0, mencapai lembah negatif, dan kembali ke puncak dalam satu periode. Nah, dan sedangkan yang tetanya 0 ya, yang tetanya 0 itu sinyal sinusnya itu akan mulai dari nilai 0 ya, dan bergerak ke atas menuju puncak pertama. Dia itu mulai dari 0 naik ke nilai positif, turun ke negatif, lalu kembali ke 0 pada satu periode penuh. Dan ini kok perbandingannya itu ada 5, 10, 20 Hz ya. Semakin banyak frekuensinya maka semakin padat ya. Untuk selanjutnya nomor 3 silakan untuk bagian nomor 3 rekan-rekan saya. Oke, izin masuk ya teman-teman semua. Izin menjelaskan untuk di nomor 3 sendiri. Di sini soalnya itu berikan persamaan untuk sinyal seperti gambar yang tertera pada di layar. Itu ada dua grafik ya, grafik A dan juga grafik B. Nah, untuk hasil pengamatannya dari grafik tersebut dan untuk persamaannya sudah tertera di bawah untuk dari sintak mereka sendiri. Berikut hasil pengamatannya. Untuk dari grafik A itu menunjukkan fungsi tangga yang memiliki bentuk diskrit dengan perubahan nilai yang terjadi secara tiba-tiba pada waktu tertentu. Yang untuk fungsi X satu pada min 1 kurang dari sama dengan T, kurang dari min 1 dan nanti 2 pada 1 kurang dari sama dengan T kurang dari 1 dan kembali lagi ke 1 pada 1 kurang dari sama dengan T dan kurang dari sama dengan 2. Nah, di luar rentang tersebut nilai fungsi adalah 0. Grafik ini menggambarkan sifat diskontinuitas.
yang dimana cocok untuk merepresentasikan sinyal diskret atau perubahan nilai yang instan dalam sistem digital. Sementara itu, untuk grafik B menunjukkan fungsi segitiga yang bersifat kontinu dengan transisi halus. Fungsi ini dimulai dari 0 pada T sama dengan minus 4 dan naik secara linear hingga mencapai nilai maksimum 1 pada T sama dengan 1. Lalu, tetap datar pada interval min 1 kurang dari sama dengan T dan kurang dari sama dengan 1. Dan akhirnya turun secara kembali ke 0 pada T sama dengan 4. Di luar rentang tersebut, fungsi ini juga bernilai 0. Nah, grafik ini tuh mencerminkan sifat linear pengawasi sinyal. Untuk kesimpulan secara keseluruhan grafik ini menggambarkan dua jenis sinyal yang di mana fungsi tangga dengan perubahan yang cepat data diskret. Sedangkan untuk grafik D lebih sesuai untuk sistem yang memerlukan respons linear atau transisi halus. Discukupkan untuk jawaban nomor 3. Silakan dilanjut. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke dalam soal untuk dari MATLAB ya, soal menggunakan MATLAB, dan ini 1 sampai 3 ini akan dijelaskan lebih jelas itu dengan Dimas. Silakan Dimas. Oke, selanjutnya adalah 3 soal yang akan dibahas oleh saya. Yang pertama adalah seperti yang tertulis di atas, bangkitkan sinyal sinus pada soal nomor 1 dengan menggunakan MATLAB untuk waktu dari T0 sampai dengan T sama dengan 2 detik. Nah, maksud dari soal nomor 1 ini tadi adalah soal analitis yang dijelaskan oleh Doni tadi. Nah, oke, lanjut ke sintaksnya. Di mana di sini ada A sama dengan 1, yang mana A itu adalah amplitudo, dan kemudian ada F sama dengan 5, yang mana itu adalah frekuensi dalam satuan Hertz. Kemudian ada theta sama dengan pi per 2, yang mana itu adalah fase dalam radian. Kemudian ada yang terakhir di mana T sama dengan 0 dibanding 0,001 dibanding 2. Di mana ini adalah vektor waktu dari 0 hingga ke 2 detik sesuai dengan syarat atau sesuai dengan soal yang tertera pada nomor 1 tadi. Nah, kemudian ada juga sinyal yang mana X sama dengan A dikali sin 2 kali pi dikali F dikali T ditambah theta. Yang mana ini adalah rumus di mana kita hanya menambahkan bagian F tadi yang merupakan 5 dan T yang merupakan 2 detik. Kemudian plot di sini untuk menampilkan gambar dari sinyal tadi ya. Di mana ada ini rumusnya, figur plot T, X, kemudian ada title atau judulnya, kemudian ada X label yang merupakan untuk menandakan waktu, dan Y label untuk menandakan amplitudo. Selanjutnya kita kepada analisis dari grafik ini. Nah, pada grafik ini menunjukkan nilai sinyal sinusoidal dengan frekuensi 5 Hz, amplitudo 1 dan fase awal pi dibagi 2. Kemudian gelombangnya memiliki periode 2 detik sehingga ada 10 siklus penuh dalam durasi 2 detik. Lanjut kepada kesimpulan. Nah, kode yang di atas tadi itu untuk memodelkan dan memvisualisasikan dari sinyal sinusoidal yang memiliki parameter tertentu, amplitudo, frekuensi, dan fase. Nah, sedangkan grafik memperlihatkan karakteristik dasar gelombang sinusoidal yang sesuai dengan rumus yang diberikan. Pada gambar kedua ini, di sini terdapat soal bangkitkan sebuah sinyal sinus S1 T sama dengan sin 8 PF CT dan jumlahkan dengan sebuah sinyal S2 T sama dengan sin 5 PSCT plus 0,5 T. Kemudian berikan gambaran hasil penjumlahan kedua sinyal tersebut. Oke, ini adalah sintaksnya di mana sin sudah ada penjelasannya ya. FC tadi yang merupakan frekuensi carrier, di mana frekuensi carrier-nya adalah 5, kemudian T atau waktunya adalah dari 0 hingga 1 detik. Kemudian pada sinyal sendiri di sini ada S1, di mana ini merupakan sinyal 1 yang akan dijumlahkan dengan sinyal S2. Kemudian pada plotnya sendiri di sini ada subplot 1 di mana untuk sinyal 1, subplot 2 yang akan
digunakan untuk menampilkan sinyal kedua dan subplot 3 yang akan digunakan untuk menampilkan hasil dari penjumlahan kedua sinyal tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas hasil dari grafik sendiri. Pada grafik S1 di sini bisa dilihat frekuensi tinggi, gelombangnya rapat, kemudian ada dominasi dari sinyal pembawa atau frekuensi carrier. Kemudian pada gambar kedua atau grafik kedua, frekuensi lebih rendah, gelombang lebih lambat, dan representasi sinyal informasi dengan fase awal 0,5 pi. Lanjut kepada hasil penjumlahan tadi atau grafik ketiga, di mana ini adalah kombinasi dua sinyal yang menghasilkan pola kompleks atau superposisi. Nah, di sini terlihat adanya interferensi dan perubahan dari amplitude sendiri. Kita langsung kesimpulan dari soal kedua ini. Yang pertama adalah penjumlahan dua sinyal sinusoidal menghasilkan pola baru akibat superposisi. Kemudian konsep ini sering digunakan dalam sistem komunikasi seperti modulasi AM atau FM. Nah, kemudian yang terakhir dengan MATLAB kita dapat memvisualisasikan efek frekuensi, fase, dan penjumlahan sinyal dengan mudah. Oke, lanjut di sini ada soal ketiga yang mana soalnya adalah bangkitkan sebuah sinyal sinus S1 T sama dengan sin 2 pi fst dan kalikan dengan sebuah sinyal S2 T sama dengan sin 5 pi fct, berikan gambaran hasil perkalian kedua sinyal tersebut. Nah, sama seperti sebelumnya yang mana di sini terdapat Fc atau frekuensi carrier yang mana nilainya adalah 5. Kemudian ada T atau vektor waktu dari 0 hingga ke 1 detik. Kemudian pada sinyal S1, S2 sama seperti tadi yang mana S1 sinyal pertama, S2 sinyal kedua. Kemudian rumusnya adalah S1 dikali S2. Kemudian pada plot juga sama seperti tadi, di mana plot 1 untuk gambar pertama, kemudian subplot 2 untuk gambar sinyal kedua, dan subplot 3 yang merupakan hasil perkalian dari subplot 1 dan subplot 2. Lanjut kepada eh, hasil dari grafik sendiri, di mana grafik pertama ada gelombang sinusoidal dengan frekuensi 5 Hz, kemudian bentuk gelombang cepat dengan periode T 0,2 per detik, yang mana periodenya adalah 1 detik atau 0,2 dibagi 1. Kemudian pada grafik kedua terdapat gelombang sinusoidal lebih lambat dengan frekuensi 2,5 Hz atau Hertz. Kemudian periode lebih besar dari gelombang pertama yaitu 0,4 per detik. Kemudian pada grafik ketiga atau hasil dari perkalian sinyal pertama dan sinyal kedua, hasil perkalian sinyal menghasilkan modulasi amplitudo. Pola amplitudo berfluktuasi sesuai dengan hasil kali. Frekuensi gabungan terlihat kompleks karena muncul frekuensi tambahan dari hasil perkalian. Nah, lanjut kepada kesimpulan dari soal nomor 3. Perkalian dua sinyal sinusoidal menghasilkan sinyal baru dengan pola yang lebih kompleks. Frekuensi hasil perkalian terdiri dari kombinasi frekuensi sinyal awal, superposisi frekuensi. Kemudian konsep ini dapat diaplikasikan dalam modulasi amplitudo untuk pengiriman informasi dan sistem komunikasi. Mungkin cukup dari saya untuk nomor 1 sampai 3. Terima kasih. Sekarang tinggal bertemu lagi ya dengan Nisha. Silakan lanjutkan nomor 4. Baik, terima kasih Doni atas kesempatannya. Betul ya, balik lagi dengan saya gitu untuk menjelaskan atau menjawab dari soal nomor 4 sendiri. Nomor 4 ini memiliki soal yaitu sebuah kanal memiliki sifat melemahkan sinyal yang dilaluinya sehingga menyebabkan level sinyal yang lewat turun 20%. Apabila sebuah sinyal sinus memiliki persamaan S1T sama dengan sin 5 pi RCT dengan FC sama dengan 10, maka beri gambaran dalam bentuk sinyal sebelum dan sesudah atenuasi. Oke, karena kita ini kelompok 2 ya, dan kemarin untuk peraturan soal sendiri, untuk 5 FCT ini diubah menjadi 5 mod 2, jadi 5/10. Berarti untuk S1 ini kita hanya sin pi. Mungkin saya akan menjelaskan kode MATLAB-nya terlebih dahulu atau sintaknya secara singkat.
Untuk FC ini merupakan mendefinisikan frekuensi dari sinyal yang akan dihasilkan, di mana, FC ini bernilai 10. Untuk T ini membuat vektor waktu T mulai dari 0 hingga 1 detik dengan resolusi 0,001 detik atau 1 meter per second. Kemudian, untuk, S, original sama dengan sin QSCT itu untuk membuat sinyal sinusoidal, di mana frekuensi sudutnya adalah PSC yang di mana, tadi PFC itu, yang di mana FC-nya sama dengan 10 dengan memiliki frekuensi F sama dengan 5 Hz. Dan untuk, S attenuated itu untuk membuat sinyal yang sama seperti S1T, tetapi amplitude dikurangi sebesar 20%, atau 20% dari 80% amplitude asli. Lalu di sini, terdapat, figur. Figur itu untuk membuka jendela baru untuk menampilkan keseluruhan grafik, yang di mana di sini terdapat, 2 subplot, yaitu ada subplot 211 untuk membuat subplot yang pertama, itu untuk nilai yang sebelum diatenuasi. Kemudian yang support kedua itu setelah diatenuasi. Oke, mungkin untuk, dilanjut untuk menjelaskan grafiknya tersendiri gitu ya. Untuk, grafik yang pertama atau support yang pertama yang atas itu merupakan sinyal asli sebelum diatenuasi. Dan grafik ini menunjukkan sinyal sinusoidal S1P yang di mana sin pi FCT dengan frekuensi sudut pi FC. Di mana FC sama dengan 10. Lalu amplitude maksimum sinyal ini adalah 1, sedangkan amplitude minimumnya adalah -1. Grafik ini memperlihatkan osilasi periodik selama durasi T sama dengan 0 hingga T sama dengan 1 detik, dengan periode gelombang mencakup 0,2 detik, yang karena frekuensi sinyal ini merupakan sambungan 5 Hz. Untuk grafik yang pertama ini merepresentasikan sinyal asli, sebelum diatenuasi atau tanpa modifikasi, yang dapat menjadi acuan untuk membandingkan efek atenuasi atau pelemahan. Nah, lanjut untuk, grafik yang kedua atau subplot yang kedua, yang bawah itu sinyal setelah diatenuasi. Grafik ini menunjukkan sinyal yang sama seperti pada subplot yang sebelumnya, namun amplitudenya telah melemah sebesar 20%. Amplitude maksimum menjadi 0,8, sedangkan amplitude minimum menjadi minus 0,8. Dibandingkan sinyal asli yang memiliki amplitude maksimum yaitu 1 dan amplitude minimum minus 1. Sinyal yang kedua ini menunjukkan sinyal yang setelah diatenuasi, menunjukkan dampak pengurangan amplitude akibat faktor pelemahan. Atenuasi ini tuh sering terjadi dalam pengiriman sinyal melalui medium tertentu seperti kabel atau udara, akibat faktor resistansi, interferensi, atau jarak. Mungkin kita, izinkan membacakan kesimpulan dari nomor 4 ini. Dari grafik yang telah ditampilkan, terlihat efek langsung atenuasi pada sinyal, yaitu pengurangan amplitude tanpa memengaruhi frekuensi atau bentuk gelombang. Sinyal asli tetap memiliki pola sinusoidal yang sama setelah atenuasi, namun dengan amplitude yang lebih kecil. Mungkin, segitu saja untuk jawaban dari nomor 4. Silakan dilanjut, terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang adalah nomor 5 dan nomor 5 adalah saya yang akan menjelaskan. Nah, di dalam soalnya ini, sebuah sistem penguat memiliki 2,5 kali apabila memiliki gainnya ya. Apabila sebuah sinus memiliki persamaan S1-nya itu adalah untuk sinyal sebelum dan sesudah amplifikasinya. Dan kita ganti dulu ya sin 5-nya ya, karena yang tadi sudah dijelaskan oleh Nisa gitu, kita adalah kelompok 2 dan setelah 5 mod 2 itu adalah kelas 1 ya, jadi sin pi FT ya. Sebelum kita masuk ke sintaknya ya, kita ini dulu, amplifikasi itu apa sih? Amplifikasi itu adalah proses meningkatkan amplitudo atau kekuatan suatu sinyal tanpa mengubah frekuensi atau bentuk gelombangnya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sintaksnya. Pertama-tama kita menginisialisasi dulu parameternya. Ada FC, frekuensi dalam hertz gitu, dan vektor waktu. Lalu selanjutnya adalah kita membuat sinyal sebelum dan sesudah amplifikasinya. S original adalah sinyal sebelum amplifikasi, dan S amplified adalah sinyal sesudah amplified ya. Dan langsung saja kita ke figurnya ya. Kita bisa melihat di sini sinyal aslinya itu amplitudonya dari sinyal setelah amplifikasi. Amplitude itu naik ke 2,5. Nah, ini sudah terjadi proses penguatan ya amplifikasi ya. Itu perbedaannya sih. Dan mungkin cukup segitu saja nomor 5 dari saya. Untuk selanjutnya sudah habis. Ya, terima kasih. Saya Doni Septiawan. Pamit undur diri. See you, goodbye. Sampai berjumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.